Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian? Saya yakin kalian hari ini dalam keadaan baik, lahir maupun batin, dan saya berdoa semoga setiap jengkal waktu, setiap saat kesempatan yang Allah berikan bisa kalian manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan walaupun kita persembahkan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, lakukan kebaikan di mana saja, kapan saja, kepada siapa dan apa saja, karena kita butuh kebaikan tanpa batas. Kita butuh bekal yang tak terhingga ketika kita nanti menjalani proses kehidupan selanjutnya. Dunia ini bukan akhir dari kehidupan kita, justru kita masih akan menjalani kehidupan yang sangat panjang, dan kehidupan yang sangat panjang yang disebut khalidina fiha, abadi, itu bekalnya harus kita cari di dunia ini. Oleh karena itu penting bagi kita, langgengnya sebuah kesadaran, kita harus selalu melakukan kebaikan, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Rasulnya, dengan harapan perjalanan panjang yang akan kita lalui menjadi perjalanan yang indah, yang membahagiakan, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para santri, ada nasihat dari seorang ulama, al-ilmu in koronatbul khosyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang kita pelajari di sekolah atau di pesantren atau di lembaga pendidikan lain, kalau menumbuhkan rasa takut, khawatir, malu, sungkan kepada Allah, maka ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi jika sebaliknya, ilmu itu menumbuhkan rasa sombong, takabur, merasa paling pintar, merasa bisa menyelesaikan seluruh persoalan, maka ilmu itu akan sangat membahayakan bagi kita. Dan bahaya terbesar adalah jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang yang jauh dari cahaya, maka walaupun kita memiliki mata, telinga, dan alat-alat panca indera yang lain, tapi kita seperti orang buta, tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, sehingga kita tidak bisa memprioritaskan apa yang penting dan meninggalkan yang tidak penting. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita kali ini menambah wawasan, membantu kalian untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati, syukur bisa memberikan argumen terhadap masalah-masalah yang kalian hadapi. Para santri, negara dengan penduduk Muslim terbesar itu adalah negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita pantas berbangga, pantas bersyukur, saudara kita banyak. Dan Islam mengajarkan tentang kesadaran bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang itu sengaja Allah ciptakan agar kita saling belajar, saling memahami, saling mengerti. Tapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa standar kemuliaan seseorang di sisinya hanya satu, yakni takwanya. Islam juga mengajarkan tentang rahmatan lil alamin. Walaupun Islam sebagai sebuah mayoritas, minoritas tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, merasa akan diambil hak-haknya. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam diajarkan untuk bisa menegakkan persaudaraan, bukan hanya persaudaraan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Bahkan juga ada mengajarkan tentang ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Para santri, dan di dalam rumah besar Indonesia yang sebagian besar penduduknya, penghuninya adalah Muslim, dan sebagian besar Muslim itu berkelompok-kelompok dalam organisasi sosial keagamaan, dan banyak organisasi sosial keagamaan di Indonesia ini, tapi yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai sebuah organisasi, sangat wajar kalau masing-masing punya ego, masing-masing berusaha menegaskan tentang identitasnya, kelebihan-kelebihannya dibanding organisasi yang lain. Demikian juga NU berusaha menegaskan amaliyah-amaliyahnya, konsep-konsep dasar dari amaliyah-amaliyahnya. Muhammadiyah juga demikian, menyampaikan dasar-dasar prinsip-prinsipnya, sehingga keduanya ini memang menjadi pilar-pilar utama negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tapi keduanya memiliki perbedaan, memang tidak bisa dikatakan dekat, tapi juga tidak bisa dikatakan jauh. Tapi yang jelas Muhammadiyah dan NU ada perbedaan. Lah, perbedaan ini yang sampai hari ini terpelihara dan selalu menumbuhkan perdebatan, walaupun intensitas perdebatan ini sudah mulai mengendur. Masing-masing sudah sangat sibuk dengan program-programnya masing-masing. Untuk menarik pengikut tidak lagi
berdebat tentang masalah-masalah furu'iyah, tapi semuanya sudah lebih banyak diam dan bekerja untuk menerjemahkan program-programnya melayani umatnya masing-masing. Para santri Muhammadiyah menegaskan tentang prinsipnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan ini menjadi merek Muhammadiyah, dan banyak paham yang lain yang ya lebih mirip dari Muhammadiyah, yang prinsipnya kembali dengan dalam Al-Quran dan hadis, bahkan kadang-kadang disertai narasi yang demikian kuat. Juga bersamaan dengan itu meragukan tentang dasar-dasar dari organisasi yang lain. Prinsip ini kemudian menimbulkan pertanyaan, Al-Quran itu diturunkan pada masa Nabi, kemudian baru ditulis resmi pada masa Khalifah Utsman. Bagaimana kita bisa kembali kepada Al-Quran tanpa melihat bagaimana umat terbaik, para ulama, memahami Al-Quran dari waktu ke waktu? Itu tidak masuk akal, kata orang di luar Muhammadiyah. Demikian juga hadis ini jauh ditulis di masa lalu. Bagaimana kita bisa membaca hadis, menerjemahkannya, dan memahami kandungannya tanpa melihat, membaca bagaimana kader terbaik, umat terbaik, ulama yang bertingkat berkualitas mujtahid memahami sebuah hadis. Ini juga menimbulkan pertanyaan yang terus-menerus sampai sekarang. Sebaliknya NU mendasarkan landasan amaliyahnya dengan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, yang di dalam praktek sehari-hari merujuk kepada beberapa kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Karena biasanya kitab-kitab mutabaroh yang biasa dipegangi oleh orang-orang NU, kaum pesantren, biasanya ditulis dalam kertas yang berwarna kuning. Bisa juga dengan disebut kutubut turos, kitab-kitab yang bisa dipecah-pecah, sehingga ketika kita datang untuk mengaji kepada seorang kiai tidak perlu membawa buku yang tebal, cukup membawa 1-2 lembar. Kemudian kita mendengar bagaimana sang kiai membaca, memberikan makna kalimat per kalimat, kemudian mencoba mengeluarkan maksudnya. Ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan di luar Nahdlatul Ulama. Kalau mereka
hanya berdasarkan kitab-kitab itu, walaupun kitab-kitab itu juga ditulis oleh para ulama yang berkaliber pengetahuan, yang alim, betul alim alamah, toh sambungannya ke dalam Al-Quran itu gimana? Sambungannya terhadap hadis itu gimana? Hukum-hukum yang ditarik dari kitab-kitab tadi, kitab-kitab fikih, misalnya dalam bidang fikih itu mulai yang paling dasar ada Mabadil Fikiyah, ada Fiqhul Wadih, agak tinggi bisa Takrib, ya, kemudian bisa Fathul Qorib, bisa Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitab Tahrir misalnya, Mahali, Kifayatul Ahyar dan lain-lain. Bagaimana sambungannya dengan Al-Quran dan hadis, sehingga NU Muhammadiyah ini saling mengejek dalam tanda petik. Itu Quran dan hadis, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dan hadis dengan benar tanpa melewati ulama, dalam arti tanpa melewati kitab-kitab yang ditulis para ulama. Orang Muhammadiyah juga menyindir NU, kitab-kitab kuno begitu apa masih relevan dengan zaman sekarang, apalagi tidak mampu mengaitkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini terus menerus sampai hari ini. Para santri, ada banyak orang yang mampu membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, tapi sedikit orang yang bisa memahami logika Quran dan menarik hukum fikih dari Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang bisa membaca kitab kuning, Kutubut Turos, membaca dengan lancar, sesuai dengan kaidah nahwu sorofnya, kemudian juga menerjemahkannya, tapi sedikit yang bisa menunjukkan bahwa kitab itu relevan dengan keadaan pada saat ini. Lebih sedikit lagi yang mampu mengaitkan bahwa apa yang ditulis oleh para ulama salafus soleh ini juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini sudah berjalan demikian lama yang menyebabkan NU Muhammadiyah tetap berdiri pada posisinya masing-masing. Memang keduanya menjadi pilar-pilar negara, tapi harus diakui di dalam hati masing-masing mereka memang berbeda. Karena berbeda landasannya, maka seringkali berbeda pula cara pandangnya untuk menghadapi, merespon masalah-masalah yang muncul. Para santri, pada saat ada kekosongan ulama yang seperti saya sampaikan tadi, maka muncullah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, seorang intelektual, seorang ulama
yang masih sangat muda dan memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang agama, tentang logika, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang sejarah, dan dia tetap orisinil dengan keilmuannya. Madhabnya adalah ilmu. Dia lahir memang dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ayahandanya Kiai Haji Nur Salim juga Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau juga nyantri di pesantren Sarang yang diasuh Kiai Haji Maimun Zubair, juga seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau juga pernah nyantri di Lirboyo, juga pesantren yang didirikan dan sampai hari ini tetap mengajarkan tentang Nahdlatul Ulama dan dasar-dasarnya. Dan dalam pendidikan situasi yang semacam itu, dia masih bisa tegak berdiri pada tataran ilmu. Dan kemudian tanpa beliau sadari, beliau bisa menggugah pikiran kedua organisasi terbesar ini. Oh iya ya, Al-Quran dan hadis yang kita pelajari selama ini perlu juga dilengkapi oleh kemampuan untuk menarik hukum-hukum berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, usul fikih dan lain-lain. Yang Nahdlatul Ulama juga demikian. Oh iya ya, kitab-kitab kita yang kita baca dan memiliki kasanah ilmu yang luar biasa, ternyata bersambung dengan Al-Quran dan enak. Sehingga dengan pengajian-pengajian yang diasuh oleh Kiai Haji Bahauddin atau Gus Baha ini, tanpa disadari mendekatkan kedua organisasi ini untuk tidak lagi saling menyerang, tapi saling berbenah ke dalam. Dan ketika pembenahan ke dalam itu juga tanpa disadari, mereka nanti akan bertemu pada satu titik. Hanya mungkin karena keduanya memiliki pengikut yang banyak dan beragam, maka pertemuan itu tidak mungkin kemudian melebur menjadi sebuah organisasi Muhammadinu misalnya. Kecil kemungkinannya, tidak mungkin. Tapi kedekatan ilmu, kedekatan cara pandang, kedekatan dasar hukum masing-masing akan dalam waktu depan akan bisa makin mengecil, sehingga keduanya bisa mengerahkan energi positif yang dimiliki masing-masing untuk berfokus pada program masing-masing. Dan ini yang kita harapkan, karena harus kita akui untuk bertahan dari serangan tentang bid'ah, tentang percampuran amaliyah dan macam-macam, itu menguras betul energi yang dimiliki oleh NU, sehingga NU tidak bisa berfokus untuk melayani umat, hanya untuk sekedar menjawab orang-orang yang nyinyir, yang terus-menerus
menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Kalau suara-suara yang menyalahkan orang-orang Nahdlatul Ulama terus-menerus disampaikan, ya mungkin para ulama, para kiainya tidak terpengaruh, tapi masyarakat bawah tentu akan menimbulkan pikiran ulang, paling tidak menimbulkan keraguan. Dan itu disadari oleh Nahdlatul Ulama untuk mengerahkan energi bagaimana mengkanter pertanyaan-pertanyaan dan kritik-kritik dari orang yang di luar Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah juga akan sering demikian, sering dikatakan sudah kehilangan semangat pembaharuannya, sudah tidak mampu lagi untuk bisa menjadi semacam lokomotif pembaharuan di Indonesia. Yang dulu Muhammadiyah menjadi pelopor, sekarang menjadi orang yang bisu, yang diam, yang tidak punya kreativitas. Organisasi kecil yang mirip dengan Muhammadiyah sering mengambil alih, menjadi pengemudi, menjadi pilot, dan Muhammadiyah tidak berdaya, sehingga Muhammadiyah bingung menempatkan posisinya. Yang itu juga akan menguras energi, bagaimana mempertahankan diri, kemudian tenaganya terkuras untuk itu. Justru program-program yang baik selama ini seperti lembaga-lembaga pendidikannya, rumah-rumah sakit, panti asuhan menjadi tidak fokus di sana. Nah, Gus Baha ini unik, bisa menyadarkan keduanya, sehingga di satu ketika Gus Baha bisa mengkritik orang-orang Nahdlatul Ulama yang mengamalkan sesuatu yang luar biasa tapi tidak ngerti artinya, dan Gus Baha juga mengkritik Muhammadiyah dengan logika yang benar, alasan Quran dan hadisnya yang komprehensif, sehingga orang-orang Muhammadiyah juga harus terdiam, bahkan juga harus mengundang beliau untuk berceramah di perguruan tingginya dan seterusnya. Salah satu contoh yang terakhir disampaikan Gus Baha adalah perbedaan yang terus-menerus mewarnai setiap tahun antara hisab dan ru'yatul hilal. Gus Baha bisa berdiri di tengah yang selama ini hisab tidak diakui oleh Nahdlatul Ulama. Sebaliknya Muhammadiyah mempercayai bahwa hisab itu jauh lebih akurat ketimbang ru'yah. Maka Gus Baha berada di tengah dan menyampaikan, kalian boleh percaya tentang ru'yah, ya, ini kepada Muhammadiyah, kepada NU disampaikan seperti itu. Kalian boleh percaya kepada ru'yah karena memang itu ada hadisnya, ada dasarnya. Tapi juga kalian tidak boleh meniadakan hisab, karena hisab ini ada landasannya di dalam Al-Quran, dan hisab ini memiliki landasan ilmu, karena gerakan bulan ini ada aturannya, ada porosnya, sehingga bisa dihitung. Dengan pengetahuan yang makin modern, hal-hal yang hitungan-hitungan penanggalan yang akan terjadi setahun yang akan datang itu bisa dihitung, bisa dipelajari dengan sangat akurat. Dan Gus Baha juga mengingatkan kepada
orang NU bahkan ahli-ahli kisab itu banyak yang justru dari Nahdlatul Ulama, misalnya yang membuat kalender-kalender itu, di kalender yang diterbitkan Menara Kudus, kalender yang diterbitkan yang lain itu diterbitkan oleh orang-orang yang berbasis Nahdlatul Ulama. Jadi orang Nahdlatul Ulama pun sebenarnya dalam tanda petik sangat ahli dalam hal hisab, juga mempercayai hisab. Nah, tapi para santri ini juga disampaikan oleh Gus Baha, ru'yah juga boleh, juga memiliki landasan. Oleh karena itu ru'yah dan hisab ke depan harus berjalan seiring, tidak ada yang saling menyalahkan dan menganggap paling unggul, karena memang keduanya adalah ruang-ruang yang Allah berikan, yang Gusti Kanjeng Nabi isyaratkan untuk alternatif jika satu tidak terlaksana maka menggunakan cara yang lain. Jika ru'yah tidak bisa dilihat, hisab akan menjadi penentu. Demikian juga ketika kita ragu tentang hisab, maka kita bisa menghilangkan keraguan itu dengan ru'yatul hilal. Para santri, fenomena Gus Baha ini sangat menarik, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya beliau kita seakan-akan merasa dicubit dari tidur kita. Kita memang mempelajari banyak hal, tapi membuat hal yang kita belajar itu bersambung dalam sebuah ilmu yang saling mendukung dan saling menguatkan, agak lama kita lalai. Justru ilmu yang kita pelajari tetap menjadi ilmu nahwu, dan orang berbangga dengan nahwunya. Kita belajar tentang fikih, orang berbangga dengan fikihnya. Orang belajar tentang tasawuf, kemudian bangga dengan tasawufnya, meremehkan kepada yang lain. Orang belajar tentang kalam, bahagia, bangga dengan kalamnya dan meremehkan yang lain. Dan ilmu-ilmu yang lain yang terpecah-pecah. Dengan fenomena Gus Baha ini menyadarkan kepada kita, ternyata pecahan-pecahan ilmu itu hanya untuk memudahkan belajar. Hakikatnya kita harus menyambung kembali, meramu kembali untuk melahirkan argumentasi yang komprehensif, yang seperti sering disampaikan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Para santri, fenomena baru tentu saja akan sangat menarik. Banyak orang yang kemudian simpati, juga pasti akan banyak orang juga yang merasa risih dan kemudian muncul rasa benci, dan itu biasa. Mungkin yang kita harapkan dari Gus Baha ini, kecuali menyampaikan ceramah-ceramahnya, kita juga ingin berharap beliau bisa menulis sebuah buku yang menjadi kompilasi dari cara berpikirnya. Bagaimana urut-urutannya cara beliau berpikir, sehingga dengan itu kita bisa mempelajari, yang kita harapkan akan muncul Gus Baha
Gus Baha yang lain dari berbagai lembaga pendidikan, baik itu dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, atau juga dari organisasi sosial keagamaan yang lain. Para santri hanya harapan ini kadang-kadang saya merasa pesimis dengan luasnya jangkauan ilmu yang beliau sering sampaikan, argumentasi yang melompat ke sana kemari, kadang menyebut usul fikih, kadang menyebut pendapatnya para ulama, kadang menyebut sejarah dan seterusnya. Ini saya kadang-kadang khawatir apakah itu bisa dibukukan. Kita sering membaca buku-buku atau kitab-kitab tafsir yang tidak selincah itu walaupun ditulis oleh orang yang luar biasa dalam hal keilmuan dari para salafus shalih. Tapi Gus Baha ini membahas sesuatu dengan argumen yang sangat rasional walaupun melompat-lompat dari ilmu kalam, ilmu fikih, mengutip pendapat para sufi, mengutip sudut kecil di tengah kitab Ihya, juga mengutip hadis dalam Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, dan sejarah-sejarah yang kadang-kadang sulit kita cari kitabnya. Kemudian itu ditulis dalam sebuah karya kan sulit. Tapi itu harapan kita dan doa kita. Alangkah sangat bahagianya kalau beliau mulai sekarang kecuali berceramah, mengaji kitab tafsir Jalalain utamanya, beliau juga menulis kitab yang sangat khas dengan beliau. Para santri, kalau di dalam bidang teknologi ada nama Habibie yang di masa itu orang selalu kagum, hormat bagaimana ketika Pak Habibie berpidato tentang teknologi, kita terpukau, kita sangat mengaguminya dan kita sangat berbangga memiliki tokoh sebesar Habibie. Dan Habibie bukan hanya seorang teoritisi, tapi juga seorang praktisi. Beliau juga membuat pesawat yang pernah terbang sekali, ya, pesawat yang dinamakan Gatotkaca, juga Kerincing Wesi. Tapi karena situasi politik, situasi ekonomi tidak mendukung, maka pesawat yang digagasnya dan sempat memusungkan dada, menimbulkan rasa bangga di kalangan masyarakat Indonesia, sekarang justru ditarik di museum, tidak lagi bisa terbang karena untuk bisa menerbangkan kita butuh dana triliunan dan kita hari ini belum mampu. Saya khawatir Gus Baha seperti Pak Habibie yang luar biasa dalam teoritisi, dalam praktisi, tapi kemudian tidak bisa melahirkan kitab yang kita harapkan, maka Gus Baha kemudian pelan-pelan tenggelam oleh waktu, tenggelam oleh keadaan, dan kita kecewa akan lama menunggu munculnya Gus Baha yang lain. Nah, ini yang harus mesti kita jadi kesadaran kita bersama, kita berbangga, kita berbahagia atas munculnya Gus Baha, tapi kita juga harus lebih sadar kita tidak cukup hanya memiliki satu orang seperti Gus Baha, kita perlu memiliki banyak orang yang mampu
menjelaskan argumen-argumen masalah keagamaan dengan argumen yang rasional, yang komprehensif berdasarkan nalar ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kita tunggu. Para santri itu yang kita bicarakan hari ini. Moga-moga di kesempatan yang lain kita bisa memotret Gus Baha ini dengan potret yang lebih gamblang. Sementara sedikit buram, nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah mencoba sedikit motret beliau dari jarak yang sangat jauh. Saya di Jonwangi, beliau ada di mana? Damaran sana. Jadi stylenya mungkin tidak cukup bisa meng-close up beliau secara lebih cermat, tapi insya Allah di kesempatan yang lain saya akan sowan kepada beliau dan bisa memotret beliau dengan lebih jelas, dan saya persembahkan kepada para santri. Yang jelas saya sangat berbahagia, sangat senang, dan saya adalah termasuk salah satu muridnya karena saya sering melihat, memperhatikan ceramah-ceramahnya dalam YouTube. Dan kita punya YouTube yang hampir setiap hari saya mendengarkan beliau ceramah dalam berbagai acara. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.